Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adriani, NPM 192191043 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Ta'ah Kurikulum Pendidikan Jasmani dengan dosen pengampu yaitu Bapak Devri Mulyana MPD. Materi yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi ini memiliki dua prinsip atau dibagi menjadi dua prinsip, yaitu secara internal memiliki komponen-komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk yang kedua atau prinsip yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Jadi prinsip ini dapat mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan sekarang atau anak yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Jadi bahwa kurikulum ini harus berisi hal-hal yang solid atau dapat menyesuaikan berdasarkan kondisi. Untuk prinsip yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Jadi dalam prinsip ini adalah adanya kesinambungan antara kelas dan juga pengalamannya yang disediakan oleh kurikulum harus ada kesinambungan dengan kelas yang lain. Yang keempat adalah praktis atau efisiensi. Jadi dalam prinsip ini adalah kurikulum harus bersifat praktis, mudah dilaksanakan dan menggunakan alat yang sederhana agar terjangkau. Kemudian prinsip yang kelima adalah efektivitas. Prinsip ini adalah hasil atau keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum karena kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum, agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan acuan untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Materi yang ketiga adalah faktor-faktor mempengaruhi perkembangan kurikulum. Yang pertama itu perguruan tinggi. Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berguna di perguruan tinggi mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Selanjutnya, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan ini guna untuk mengkondisikan nanti sebagai pengajar. Agar tidak salah, maksudnya sekarang banyak latar belakang pengajar dari SPG dan SGO. Yang kedua adalah masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, maka bersiap untuk bertugas mempersiapkan anak didiknya untuk dapat hidup bermartabat di masyarakat. Yang ketiga adalah sistem nilai. Dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Menurut Nana Sukmadinata tahun 1997. Selanjutnya materi yang keempat adalah artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatupaduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerjasama dari para administrator, kepala sekolah, tingkat rektor univ, guru-guru, orang tua murid, dan tokoh-tokoh masyarakat. Selanjutnya, hambatan pertama yang ada pada guru, yaitu kurang berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, hambatan yang kedua pada masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum, dibutuhkan dukungan masyarakat baik dalam pembiayaan
maupun memberikan umpan balik terhadap suatu sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Materi selanjutnya adalah model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah the administrative atau line staff model. Inisiatif dan gagasan pengembangan kurikulum datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum berasal dari pejabat tinggi, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Selanjutnya, ada yang kedua yaitu the grassroots model. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model yang pertama, yaitu inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah, yaitu dari guru-guru atau dari sekolah. Selanjutnya model yang ketiga adalah Beauchamp System. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Beauchamp, seorang ahli kurikulum. Beauchamp merupakan 5 hal di dalam pengembangan suatu kurikulum. Pertama, menetapkan area atau lingkup wilayah yang akan dicangkup oleh kurikulum tersebut. Kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga yaitu organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Keempat, implementasi kurikulum. Dan yang kelima adalah evaluasi suatu kurikulum. Model yang keempat adalah the demonstration model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Model ini diprakasai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencangkup suatu atau beberapa sekolah, suatu komponen kurikulum atau mencangkup keseluruhan komponen kurikulum. Selanjutnya model yang kelima adalah Tabas Inverted Model. Model pengembangan kurikulum ini bersifat induktif. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan antara teori dan praktik, serta menghilangkan sifat keumuman dan keabstrakan kurikulum, sebagaimana sering terjadi apabila dilakukan tanpa kegiatan eksperimental. Model yang keenam yaitu Rogers Interpersonal Relation Model, atau model ini berasal dari seorang psikolog, Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Kurikulum demikian hanya dapat disusun dan diterapkan oleh pendidik yang terbuka, luas, dan berorientasi pada proses. Model yang ketujuh adalah The Systematic Action Research Model. Model kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perkembangan sosial. Hal ini mencangkup suatu proses yang melibatkan kepribadian guru, siswa, dan orang tua, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi, dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hak, yaitu hubungan instansi, sekolah, dan organisasi masyarakat, serta wibawa dari pengetahuan profesional. Selanjutnya yang terakhir adalah Emerging Technical Model. Pengembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Model teknologi ini terdiri atas 3 variasi model, yaitu model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.